Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bikli Aprido Nenggolan. Saya asal sekolah dari SMA Negeri 1 Pegajahan. Di sini dan di video kali ini saya akan menjelaskan secara rinci mengenai tentang iman. Iman, pengertian iman. Kata iman. Iman adalah suatu bentuk percaya. Percaya kita kepada sesuatu yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Percaya atas tetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka diturunkanlah Al-Qur'an sebagaimana untuk pedoman bagi kita yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia agar tidak tersesat. Dan yang kedua, dalil yang menjelaskan tentang iman. Umar bin Khattab pernah berada di tengah di majelis bersama Rasulullah. Dan mereka melihat dari kejauhan lelaki berambut sangat hitam, berpakaian sangat putih. Lalu sang lelaki mendatangi sang Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah, "Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan iman?" Qala, Rasulullah menjawab, "Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tu'min billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhiri wa tuqima bil qadra wasyu bil qadra khairihi wasyurihi." Yang artinya bentuk iman ialah yang pertama, imanlah kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir yang sudah diberikan oleh Allah, maupun takdir yang baik ataupun yang buruk, dan hari kiamat. Dan yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, 6 rukun iman. Yang pertama, rukun iman yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah, Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Dan yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Pertanyaan yang keempat, contoh pengalaman dan perwujudan dari masing-masing rukun iman. Dari rukun iman yang pertama ialah beriman kepada Allah. Bentuk perwujudan dan pengalaman dari rukun iman yang pertama ialah kita ingin dan mau mengerjakan segala perintah-perintah yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu sudah termasuk perwujudan kita sebagai umat yang menjalankan perintah Allah, dan termasuk ke dalam rukun iman yang pertama. Percaya kita terhadap segala sesuatu yang sudah dikehendaki dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rukun iman yang kedua, bentuk pengalaman dan perwujudan dari rukun iman yang kedua
ialah iman kepada malaikat. Kita percaya segala sesuatu yang sudah diberikan, maupun itu rezeki ataupun dalam bentuk yang lain, itu sudah diberikan Allah melalui malaikat kepada kita. Dan kita percaya bahwa malaikat juga bisa menjalankan perintahnya atas suruhan atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perwujudan dan pengalaman untuk rukun iman yang ketiga ialah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Perwujudan dan contoh pengalaman dan perwujudan dari rukun dari diri saya ialah kita mau menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang sudah diperintahkan melalui Al-Qur'an yang diturunkan Allah kepada kita semua. Dan contoh pengalaman dan perwujudan untuk rukun iman yang keempat yaitu beriman kepada rasul-rasul. Iman kepada rasul-rasul ialah bentuk perwujudannya adalah kita bisa mencontoh sikap teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ialah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita bisa menjadi umatnya yang tidak pernah tersesat, tidak di luar jalannya. Dan bentuk perwujudan dan pengalaman dari rukun iman yang kelima ialah beriman kepada hari akhir. Kita percaya bahwasannya entah kapanpun itu, entah sampai kapanpun itu, pasti akan terjadi yang namanya hari akhir ataupun hari kiamat. Karena sudah diturunkan melalui Al-Qur'an bahwasannya informasi ataupun hadis ataupun ayat yang menjelaskan mengenai hari kiamat yang di Al-Qur'an dijelaskan pada kapan-kapanpun nanti hari kiamat itu, kita semua seperti daun-daun yang berhamburan. Dan bentuk perwujudan dan pengalaman untuk rukun iman yang keenam ialah beriman kepada qada dan qadar Allah. Bentuk perwujudan dan pengalaman untuk qada dan qadar Allah ialah kita harus bisa menerima segala sesuatu yang sudah ditakdirkan untuk diri kita, yang baik ataupun yang buruk. Dan untuk pertanyaan yang kelima ialah sebab-sebab yang melemahkan iman. Jadi saya akan menjelaskan bentuk perwujudan yang bisa melemahkan iman. Sebab-sebab yang bisa melemahkan iman. Jadi contoh sebab yang pertama ialah kita terlalu senang terhadap dunia, padahal dunia ini hanya sementara. Kita terlalu menikmati dunia yang hanya sementara ini. Itulah sebab yang dapat melemahkan iman. Dan yang keenam, sebab-sebab yang dapat meningkatkan iman. Sebab-sebab yang dapat meningkatkan iman ialah
kita lebih banyak sebab-sebab yang dapat meningkatkan iman ialah kita lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak mempelajari mengenai tentang Al-Qur'an dan seisi Al-Qur'an. Dan kita juga merasa bahwasannya diri ataupun dunia ini hanya sementara ataupun tidak selamanya kekal. Dan yang ketujuh, cabang-cabang iman. Jadi cabang cabang-cabang iman. Cabang iman yang pertama, hati atau akidah. Contoh dari cabang iman hati atau akidah ialah kita selalu sabar dan memiliki rasa malu dan taat atas segala sesuatu yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, penampilan atau badan. Kita mau menjaga diri dan juga bisa dan juga melakukan dan ingin melakukan sedekah. Dan cabang iman yang ketiga ialah perbuatan. Perbuatan adalah kita mau berbakti kepada kedua orang tua kita, mendirikan sholat fardu dan sholat sunnah lainnya. Dan yang ke-8, hikmah dan manfaat menerapkan rukun iman dalam kehidupan. Hikmah yang dapat kita ambil adalah kita lebih bisa menjadi manusia yang lebih baik dan bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan manfaatnya untuk kita adalah kita tidak selalu merasa gelisah dan tidak merasa tenang karena kita sudah percaya atas segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya memohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I wish it was a